Halo Sobat Donghua, pasti pada penasaran kan dengan kelanjutan BTTH Ranah Dewa? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, penguasa ilusi mimpi kalah setelah mahkota emas, jangkar jiwanya hancur, membuat seluruh rencananya runtuh dan kekuatannya cepat melemah. Xiaoyan memanfaatkan situasi dengan tenang, menunda waktu menggunakan jiwa gerak void dan bendera penekan jiwa hingga musuh berada di ambang kehancuran. Meski penguasa ilusi mimpi berhasil melarikan diri dengan luka parah dan kehilangan sebagian besar jiwanya, Xiaoyan memperoleh fragmen jantung ilusi mimpi, sumber jiwa dunia Sanha yang tak lagi utuh. Alam rahasia pun runtuh. Semua yang terjebak berhasil diselamatkan. Namun Gao Yan membayar harga besar dan kini dalam kondisi kritis. Ancaman belum sepenuhnya berakhir, tetapi kendali pertempuran kini berada di pihak Xiaoyan. Sementara Yao Nantian berhasil ditangkap. Kali ini, memasuki perbendaharaan rahasia ilusi mimpi, Xiaoyan sebenarnya bisa dikatakan tidak memperoleh pencapaian nyata apapun. Namun sejak awal, tujuan utamanya memang bukan untuk mendapatkan keberuntungan atau harta karun, melainkan untuk menyelesaikan krisis besar yang sedang dihadapi. Begitu memasuki tempat itu, Xiaoyan segera menggunakan giok pesan untuk kembali menghubungi Dewa Bangau. Berharap dia bisa datang secepat mungkin. Di tengah-tengah ketiganya, Yao Nantian dipaku oleh Feng Xi menggunakan sayapnya sebagai pasak, lalu disegel dengan larangan yang kuat, membuatnya sama sekali tak bisa bergerak. Saat ini tak tersisa sedikit pun sikap angkuh dan kejam seperti dahulu. Rambutnya terurai berantakan, seluruh tubuhnya berlumuran darah yang terus mengalir. Dari luka-luka yang menembus tubuhnya, energi perlahan bocor keluar, auranya melemah hingga titik terendah. Dalam pertempuran ini, Yao Nantian telah menghabiskan hampir seluruh harta langka hasil akumulasi puluhan ribu tahun, dan sebagian besar telah hancur tak tersisa. Sepasang matanya yang merah darah menatap tajam ke arah Xiaoyan, namun di dalamnya kini hanya tersisa keinginan kuat untuk bertahan hidup. Yang mulia, mohon ampuni aku. Semua ini dipaksakan oleh Susu, bukan kehendak kami. Aku bersedia mengikutimu, bahkan rela bertarung demi Sensi. Yao Nantian memohon dengan suara gemetar. Xiaoyan menyipitkan matanya. Sebenarnya, meski tubuh dan jiwamu benar-benar hancur, kau tetap tidak akan mati sepenuhnya, bukan? Sambil berbicara, Xiaoyan perlahan mengangkat telapak tangannya. Kekuatan jiwa sekeras batu berubah menjadi kabut putih yang menyelimuti Yao Nantian. Wajah Yao Nantian seketika berubah. Pupil matanya menyusut tajam. Perasaan akan kematian yang mengerikan langsung menelannya. Tidak, aku telah berkultivasi selama 10.000 tahun. Chu Jiangye, apa Anda masih ingat dia? Orang yang dulu ingin membunuhmu. Dia berasal dari dunia langit barat Suan. Aku tahu segalanya. Aku bersedia menjadi mata-mata Anda, menuntun Anda ke dunia langit barat Suan. Aku juga memiliki banyak harta karun. Semuanya bisa kupersembahkan, asalkan nyawaku bisa diselamatkan. Yao Nantian benar-benar takut mati. Namun bagi para ahli sekelas Tian Luolan atau Bing Leidong, setelah mencapai tingkat kelima, mereka memang sulit dimusnahkan sepenuhnya. Terlebih lagi seseorang seperti Yao Nantian yang begitu terobsesi pada harta. Mustahil dia tidak menyiapkan sarana penyelamat jiwa. Chu Jiangyi, dunia langit barat Suan. Xiaoyan bergumam pelan. Dia teringat lengan yang terputus dan fragmen bintang yang pernah direbut darinya. Dalam pertempuran kala itu, Chu Jiangyi memang meninggalkan kesan paling mendalam, bahkan hampir membuat Xiaoyan kalah. Tenangkan pikiranmu, biarkan aku masuk. Xiaoyan menatap Yao Nantian. Ekspresi pria itu penuh ketakutan. Namun fakta bahwa Xiaoyan belum langsung membunuhnya berarti masih ada secercah harapan hidup. Kekuatan perampasan jiwa Xiaoyan seketika menerobos masuk ke dalam tubuh Yao Nantian. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Dia merasakan jiwanya ditekan paksa oleh Xiaoyan, namun tak berani melawan sedikit pun. Dengan tingkat perampasan mencapai 60%, Xiaoyan kini memperoleh kendali mutlak atas tubuh Yao Nantian. Dan kapanpun bisa mengusir jiwanya keluar dari raga itu. Saudara Feng Xi, tolong lepaskan segelnya, ucap Xiaoyan. Feng Xi mengangguk ringan. Dengan jari-jarinya yang berputar, pasak-pasak cahaya yang menembus tubuh Yao Nantian pun menghilang. Yao Nantian tampak terkejut, namun segera menyadari bahwa tubuhnya masih menjadi miliknya. Jangan lupakan janjimu. Jika kau berani mengingkarinya, aku akan memusnahkan seluruh roh jiwamu hingga benar-benar lenyap. Tatapan Xiaoyan tajam dan dingin. Seharusnya Yao Nantian tidak dibiarkan hidup, namun demi Chu Jiangyi, Xiaoyan memilih menahannya. Mengerti Tuan, Yao Nantian menangkupkan tangan dengan hormat, menatap Xiaoyan penuh kepatuhan. Perasaan selamat dari bencana besar menyelimuti hatinya.
Konon, jalan kultivasi itu membosankan dan sunyi, bagaikan pendaki puncak tinggi. Awalnya banyak yang berjalan bersama, namun semakin tinggi pendakian, kerabat akan berhenti, teman tak lagi mampu mengikuti, dan perlahan menghilang dari pandangan. Dalam waktu yang panjang, kesepian selalu menemani. Banyak yang mengira para dewa tak takut mati, padahal justru sebaliknya. Siapapun yang mencapai titik ini telah menembus duri dan rintangan, menginjak darah tak terhitung jumlahnya, menanggung penderitaan yang sulit dibayangkan. Siapa yang rela mengulang semuanya? Siapa yang rela menyebarkan seluruh hasil kultivasi seumur hidup dan lenyap begitu saja? Tak lama kemudian kehampaan bergetar. Dewa Bangau menembus ruang dan kembali muncul di hadapan semua orang. Mereka saling memberi salam singkat tanpa basa-basi. Apakah ini yang kau cari? Jantung ilusi mimpi. Xiaoyan mengangkat tangannya. Sebuah pecahan emas melayang di udara, memancarkan gelombang energi yang jelas terasa. Dewa Bangau mengamatinya dengan seksama. Benar, ucap Dewa Bangau sambil mengangguk. Namun ini belum lengkap bukan? Tanya Xiaoyan. Memang begitu. Jantung ilusi mimpi memang seperti ini. Hanya orang yang benar-benar menguasainya yang dapat membuatnya tumbuh sempurna. Dewa Bangau menyimpannya ke dalam bulunya. Apa yang ingin kau tukarkan? Tanya Dewa Bangau. Xiaoyan segera mengeluarkan Gouyan dari lengan bajunya. Tubuhnya redup, gelombang jiwanya sangat lemah, seolah hampir tak bernyawa. Apakah ada cara untuk menyembuhkannya? Lukanya sangat parah. Dalam pertempuran ini, jasa Gouyan tak ternilai. Tanpanya mustahil penguasa ilusi mimpi bisa tertipu dan ketika penguasa Void dikalahkan. Bagi Xiaoyan menyelamatkan Gouyan adalah prioritas utama. Ras bulan roh mata adalah makhluk yang mengandung energi langit dan bumi. Namun kini tubuh spiritualnya rusak. Pil biasa tak akan berguna. Aku tahu ada laut roh 7 warna. Jika bisa masuk ke sana, mungkin dia dapat pulih. Dewa Bangau menatap Gouyan lalu berkata perlahan, ini bukan luka biasa, melainkan kelelahan tubuh roh yang parah, sangat sulit dipulihkan. Gouyan telah membantu Xiaoyan keluar dari krisis mematikan, namun justru menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam bahaya. Sesuatu yang tak ingin dilihat Xiaoyan. Sialan, jangan khawatir, Gouyan tidak akan mati. Aku tidur sebentar saja sudah cukup. Ini kubawa dari mahkota emas, mungkin berguna bagimu. Dengan susah payah, mata Gouyan terbuka. Sebuah cahaya melesat keluar dari tubuhnya dan melayang di udara. Melihat itu, tubuh Xuan Huang bergetar, seolah merasakan sesuatu. Ini aura hukum reinkarnasi. Dia melangkah maju dan menunjuk cahaya itu. Sebuah arca hukum seukuran telapak tangan pun terbentuk. Setelah itu tubuh Gouyan benar-benar kehilangan cahaya, seolah mati. Alis Xiaoyan berkerut. Dia kembali menatap Dewa Bangau. Di mana letak laut roh 7 warna? Tolong tunjukkan, aku harus segera ke sana. Bukan di dunia ini, jawab Dewa Bangau. Tempat itu berada di dunia langit barat Xuan. Kebetulan urusanku di dunia Sanhai hampir selesai. Aku bisa pergi bersamamu. Xiaoyan menyimpan Gouyan kembali ke dalam lengan bajunya dan bersiap berangkat menuju dunia langit barat Xuan. Saudara Xiaoyan, aku juga ingin ikut. Jika bisa membantu, aku tak akan ragu. Xuan Huang menangkupkan tangan dengan sungguh-sungguh. Namun Xiaoyan tidak tahu satu hal. Saat dia bersiap melangkah menuju dunia langit barat Xuan, di tempat yang lebih jauh dari jangkauan inderanya, sebuah kekuatan kuno telah merasakan jejaknya. Rahasia tentang Zhu Jiangye belum sepenuhnya terungkap. Harga untuk menyelamatkan Gouyan mungkin jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Dan perjalanan ke dunia langit barat Xuan bukanlah jalan menuju harapan, melainkan awal dari pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya. Saat gerbang antar dunia terbuka, siapakah yang akan menjadi sekutu? Dan siapakah yang ternyata telah menunggu untuk menusuk dari belakang? Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.